Kembali lagi dengan saya Ade Madriana. Ayo lihat dunia dengan kacamata kimia. Selamat datang di video terakhir kita mengenai materi ikatan kimia sahabat. Nah, kira-kira bahasan kita yang terakhir ini tentang apa ya? Apa sih yang masih mengganjal di pikiran kalian mengenai ikatan kimia ini? Coba deh kita perhatikan genangan air ini. Jika kita lihat dengan kacamata kimia, air itu mempunyai rumus kimia H2O. Berarti dia merupakan ikatan kovalen polar. Tunggu. Atom itu kan kecil banget ya. Kenapa molekul yang hanya terdiri dari 3 atom ini bisa kelihatan? Bisa kita lihat. Nah, jadi ternyata ada banyak sekali H2O yang bersatu sampai dia bisa dilihat oleh mata. Nah, molekul H2O dengan molekul H2O lainnya saling membentuk ikatan sehingga bisa bersatu. Hal ini menyebabkan kita menjadi bisa melihat molekul air ataupun senyawa kovalen lainnya. Ikatan antar molekul kovalen itu terbagi menjadi 2 jenis, yakni gaya van der Waals dan ikatan hidrogen. Kira-kira apa ya perbedaan antara keduanya? Kenapa kok bisa ada zat yang berwujud padat, cair, ataupun gas? Kira-kira apa ya yang menyebabkan hal tersebut? Jadi, antar molekul-molekul kovalen itu ada gaya tarik yang bekerja untuk mengikat molekul-molekul tersebut dalam satu kesatuan. Nah, gaya tarik molekul inilah yang mempengaruhi wujud suatu zat. Seperti kalau wujudnya padat, berarti gaya antar molekulnya kuat sekali. Kalau wujudnya cair, berarti gaya antar molekulnya lebih lemah. Dan yang paling lemah adalah wujud gas. Semakin dekat jarak antar molekul itu, gaya antar molekulnya akan semakin kuat. Contohnya seperti air yang kita tahu bisa membeku atau padat. Nah, gaya antar molekul ini disebut dengan gaya van der Waals. Jadi, apa sih yang menyebabkan gaya van der Waals itu? Jadi, ada 3 penyebab gaya van der Waals. Yang pertama, gaya tarik-menarik dipol-dipol atau tarik-menarik antara molekul polar. Misalnya seperti HCl. Yang kedua, ialah adanya tarik-menarik ion dipol atau ion dengan molekul polar. Contohnya seperti air sebagai molekul polar dengan ion Al3+. Dan yang ketiga ialah tarik-menarik antar molekul nonpolar atau dipol sesaat. Nah, yang kemungkinan ini diakibatkan oleh penyebaran elektron yang tidak merata. Selain itu, gaya van der Waals ini juga disebabkan oleh 2 faktor loh. Yang pertama adalah ukuran molekulnya, dan yang kedua adalah bentuk molekulnya. Molekul yang semakin besar akan mudah mengalami dipol sesaat karena elektron-elektron bisa jauh dengan inti sehingga pergerakan elektronnya jauh lebih leluasa dibandingkan dengan molekul kecil. Kemudian, bentuk molekulnya. Semakin dekat jarak antar molekul, semakin kuat gaya antar molekul tersebut. Karena itulah, molekul yang bentuknya sederhana akan memiliki gaya antar molekul yang lebih kuat dibandingkan dengan yang bentuknya rumit. Oke, selanjutnya kita beralih ke ikatan hidrogen. Jadi, apa sih ikatan hidrogen itu? Nah, ikatan hidrogen itu merupakan tarik-menarik antara dipol-dipol dengan atom hidrogen dalam senyawa yang melibatkan ikatan antara hidrogen dengan atom-atom yang memiliki keelektronegativan besar seperti nitrogen, oksigen, dan fosfor.
Contohnya bisa kita lihat pada molekul air. Jadi, ikatan hidrogen ini berawal dari kajian titik didih beberapa molekul hibrida. Contohnya bisa kita lihat pada tabel berikut ini. Bagaimana ya terjadinya ikatan hidrogen itu? Hal ini bisa kita lihat pada pembentukan asam fluorida. Hidrogen dan fluorin memiliki perbedaan keelektronegatifan yang cukup besar, sehingga ikatannya menjadi sangat polar. Selain itu, atom hidrogen mempunyai satu atom yang ditarik oleh fluorin. Inti atom hidrogen akan terpapar pada sisi sebaliknya, membentuk daya tarik-menarik yang relatif kuat. Jadi, perlu kita tahu, ikatan hidrogen itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan gaya van der Waals. Hal inilah yang menyebabkan ikatan hidrogen itu memiliki titik didih yang relatif lebih tinggi. Bagaimana sahabat? Apakah sudah paham? Coba deh kalian analisa, apa aja sih perbedaan antara ikatan hidrogen dengan gaya van der Waals? Coba kalian jawab dalam waktu 10 detik. Iya, perbedaannya dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Bagaimana sahabat? Apakah jawaban kalian sudah tepat? Selamat bagi kalian yang menjawab benar. Yeay! Bagaimana sahabat? Sudah mudah sekali kan belajar kimia bersama? Sampai jumpa pada materi video yang lainnya.